Ya, jumpa kembali ya kawan-kawan ya di channel ini mengupas tuntas masalah otomotif untuk semua merek kendaraan ya. Tentunya di seputaran channel ini akan fokus untuk membahas masalah-masalah yang terkait dengan dunia otomotif. Ya, dewasa ini banyak sekali ya mobil-mobil keluaran terbaru bermunculan ya. Tentunya karena dikerus oleh zaman, makanya teknologi-teknologi mobil sudah mulai bergeser ya, yang tentunya dulu memakai sistem karburator dan sekarang memakai sistem injection ya. Tentunya dengan sistem injeksi ini sih sudah barang tentu lebih modern, lebih berteknologi, dan tentunya lebih banyak ya electrical yang terdapat di dalam unit kendaraan tersebut. Nah, ini di video kali ini kita akan membahas ya beragam permasalahan yang ada di mobil injection atau kendaraan injection ya. Salah satunya adalah ECU. Nah, dimana ECU ini sangat penting ya teman-teman ya, karena dia adalah sentral ada otak dari si mobil tersebut ya, dimana dia mengatur semua yang ada di mobil tersebut ya, dari menghidupkan mesin, dari untuk AC, untuk sinyal-sinyal yang lain seperti sen, dan juga lampu-lampu ya, lampu kota, lampu utama juga ada yang diatur memakai ECU ya. Dewasa ini sering banget kita temuin ya mobil mogok ya, jadi mungkin bisa terjadi karena ECU bermasalah, dan sudah barang tentu kalau ECU bermasalah sudah dipastikan mobil akan trouble juga ya, jadi mobil akan bermasalah juga ya, kadang mogok atau kadang-kadang mati-mati atau kadang-kadang berbet atau kadang-kadang susah hidup. Itu banyak sekali ragamnya ya kalau misalnya ECU sudah terkena itu atau ECU sudah mengalami kerusakan ya. Nah, di video kali ini kita membahas bagaimana penyebab dari sebuah ECU tersebut bisa rusak ya, ECU mobil itu ya. Jadi ECU mobil tersebut bisa rusak karena berbagai faktor ya. Yang pertama adalah mungkin karena usia pakai ya. Jadi biasanya mobil yang udah berusia pakai di atas 10 tahun atau berkisar di atas 100.000 km itu biasanya kadang-kadang ECU sering bermasalah ya. Ya, karena ada lifetime-nya ya untuk komponen-komponen yang ada di IC ya, IC ECU tersebut ya. Biasanya ada komponen-komponen yang terlalu nggak kuat panas ya, seperti IC ataupun yang lain-lain ya. Itu semua ada lifetime-nya ya. Jadi untuk komponen elektronik itu biasanya emang ada usia pakai ya. Biasanya kalau untuk normal itu biasanya antara 10 tahun ke atas itu sudah mulai bermasalah ya. Jadi untuk mengatasinya juga bisa kita betulin ataupun kita servis ya. Itu pun kadang tingkat keberhasilannya itu agak kurang ya, karena yang namanya di servis itu kan beda ya sama diganti ya, nanti diganti ECU baru atau unit ECU baru. Dan penyebab yang kedua biasanya adalah karena mungkin mobil terlalu panas ya. Jadi mungkin mobil sering panas, jadi sering overheat. Biasanya mobil-mobil yang penempatan ECU-nya ada di bagian mesin, di ruang mesin. Nah, itu riskan sekali ECU-nya sering trouble ya, atau sering bermasalah. Jadi biasanya kita juga harus sering mengatur mobil kita jangan sampai overheat, terutama jaga air radiator jangan sampai kurang ataupun kosong. Terus cek-cek juga fan ataupun radiator sering dibersihin. Pokoknya cek keseluruhan mobil jangan sampai sering terjadi overheat, karena dengan overheat itu akan berpengaruh juga ke ECU. Jadi kinerja ECU jadi melambat ya. Jadi karena kena panas, yang komponen yang ada di dalam ECU tersebut akan bereaksi juga, jadi kadang akan memperpendek lifetime dari ECU tersebut. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi banyak ragamnya ya, kalau misalnya harus sering kita jaga
Jadi jangan sering-sering mobil overheat ataupun tidak dijaga mobilnya. Jadi ya harus sering-sering kita cek mobilnya, jangan sampai terjadi overheat itu ya. Itu salah satu diantaranya ya yang penyebab ECU jadi rusak ya. Jadi harus hati-hati juga, sering kontrol mobil. Kalau bisa suhu itu berkisar di antara 80 sampai 95 derajat Celcius. Jangan melebihi suhu 95. Karena kalau sudah melebihi angka 95 itu sudah termasuknya overheat ya. Jadi nggak bagus buat mesin dan juga buat komponen elektronik termasuk juga ECU. Jadi harus sering dikontrol, jangan sampai mobil overheat. Nah, untuk penyebab ECU yang lainnya adalah kesalahan dalam memasang instalasi. Nah, ini perlu wajib dipahami ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kalau misalnya mau masang audio ataupun sensor parking ataupun tambahan aksesoris lainnya harus dipahami betul-betul jalur dari instalasi mobil tersebut ya teman-teman ya. Jadi tidak asal saja kita memasang kabel ataupun suntik kabel sana sini, kita tidak tahu itu kabel larinya kemana, asal suntik aja. Jadi yang dikhawatirkan adalah salah jalur dan mengakibatkan ECU jebol ataupun ECU konslet dan akhirnya ECU mati. Nah, itu harus sedini mungkin untuk memasang aksesoris itu kalau bisa ke orang yang betul-betul paham ya. Jangan asal kita pasang sendiri, karena jalur-jalur yang ada di mobil itu kalau misal apalagi mobil-mobil Eropa ya, itu sangat banyak kabel ya, sangat banyak elektronik, sangat banyak kontrol. Nah, kalau misalnya kita salah satu atau dua kabel yang seharusnya kabel tersebut tidak kemasukan power ataupun tidak mendapatkan tegangan, tahu-tahu kita salah menjemper ataupun menyuntik, nah, akhirnya masuk ke ECU, bisa juga ECU jadi rusak ya. Nah, itu harus diperhatikan betul-betul, tidak boleh ada kesalahan dalam memasang sebuah aksesoris ya, tambahan elektronik lainnya ya. Itu harus dijaga bagaimana kita memasangnya ya, dan harus dipahami betul-betul, tidak boleh asal memasang. Ini ya. Jadi ada beberapa faktor, tadi udah 3 faktor ya. Yang pertama adalah lifetime, yang kedua adalah seringnya terjadi overheat pada mobil, dan yang ketiga adalah kesalahan dalam pemasangan aksesoris ya. Jadi bisa juga nanti berefek ke yang lain ya, mungkin jadi selain ECU juga ada yang putus sekring ataupun jadi yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya ya. Jadi harus hati-hati ya dalam memasang rangkaian elektronik ataupun penambahan aksesoris, jangan sampai terjadi kesalahan. Itu akibatnya bisa fatal ya. Jadi harus ke orang yang benar-benar paham tentang instalasi mobil tersebut. Cuma nyampe 3.000. Nih, ini yang keempat adalah mungkin kelembapan ya. Jadi suhu ruangan ataupun lingkungan ataupun jadi harus ganti apron. Keadaan sekitar ini itu kadang-kadang juga mempengaruhi usia pakai ECU. Jadi misalnya kalau tinggal di daerah yang dengan iklimnya yang terlalu lembab, nah itu juga bisa mempengaruhi kinerja ECU, misalnya di suhu yang dingin ataupun di daerah dengan bersalju. Kalau di negara kita di Indonesia kan jarang ya ada salju ya, mungkin musim hujan ya. Jadi sebisa mungkin ECU itu jangan sampai terkena air ya, jangan sampai terkena air, dan harus dilindungin ya. Biasanya untuk mobil-mobil yang keluaran Jepang itu seringnya ECU ditaruh di kabin mesin, yang biasanya kadang-kadang kalau ECU yang Eropa itu ditaruhnya di engine ya, di mesin ya. Jadi harus diperhatikan itu peletakannya, kalau bisa ditutupin ya, kayak yang ECU-nya ditaruh di mesin
Jadi untuk melindungi panas juga untuk melindungi dari air atau kelembapan ya, karena elektronik itu musuhnya adalah air atau kelembapan. Jadi harus dijaga betul-betul. Kalau kita misalnya menaruh ecu ya, sebenarnya bukan menaruh, itu emang dari pabrikan ya. Tinggal kita untuk ininya aja. Nah, itu tadi dia sedikit tips ya penyebab ecu rusak. Jadi kalau untuk teman-teman yang memiliki mobil injeksi, jangan sampai lupa dijaga ecunya baik-baik, jangan sampai terkena air terutama ya. Terus mobil jangan sampai overheat, terus pemasangan aksesoris yang betul. Kalau untuk lifetime itu emang harus ganti ecunya, harus diganti ecunya. Jangan sampai nanti tahu-tahu mobil mati mendadak di jalan ya. Jadi harus dijaga ecunya. Jadi untuk teman-teman yang mau servis juga bisa hubungin kami di service ecu station. Ada nomor WA-nya di 0812 97174523. Sekali lagi 0812 97174523. Lokasi kami ada di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat ya. Kami usahakan untuk bisa dibetulin ecunya ya. Kalau misalnya tidak bisa dibetulin, nanti diganti dengan ecu baru. Oke, sekian, terima kasih videonya. Untuk selanjutnya video tidak memakai suara, cuman gambar dan juga video ya, untuk sebagai monitoring untuk teman-teman yang lain. Kalau misalnya bingung mau memilih ataupun mau menservis ecu, kami siap untuk melayani dengan sepenuh hati. Isinya kurang jos, ini akhirnya kita balikin lagi ke aslinya ya. Aslinya isinya ya. Ini kita coba tes, ini punya Om Eko yang di Semarang. Kita tes ya Om Eko. Kita nyalakan ini ibarat kata ini mobilnya ya. Ini kita nyalakan ini. Nah, ini udah nyala nih. Udah muter nih crankshaftnya, udah muter nih crankshaftnya ya. Nah, ini kita cepetin nih ya Om Eko ya. Ini kita cepetin. Nih cepet nih muterannya nih. Nah, ini mobil kita nyalain nih. Nah, ini engine on. Nah, ini udah on ya. Ini gas ini ya. Nah, ini ke double relay. Nah, nanti kuat berapa lama ini. Nah, masih sama ya, jadi cuman nggak ada 1 menit mati lagi. Ini IC yang lama ya, jadi memang IC prosesornya udah rusak dan penggantinya nggak ada. Oke Om Eko, terima kasih ya. Ini ya Om Eko, jadi IC prosesor yang kita balikin lagi karena IC penggantinya juga nggak bagus, 2 pieces tapi nggak bagus, malah nggak nyala mobilnya. Dapat IC copotan tapi nggak bagus, makanya kita balikin lagi ini seperti awalnya atau IC aslinya ya. Nih kita coba. Nah, ini ibarat kata ini mobil ya, mobil nih, coba kita hidupkan. Nah, ini udah nyala ya. Ini putaran mesin, flywheel, jadi udah nyala nih ya. Ibarat kata ini mobilnya, diibaratin mobil nih udah muter ya. Kita nyalain ya, kita nyalain mobilnya nih. Nah, ini gas ya. Nah, ini sistem di mobil nih, double relay, injektor, oil nih. Nah, coba kuat berapa lama nih. Nah, ya kan masih sama kayak kemarin, jadi nggak kuat lama ya, cuma setengah menit. Jadi kesimpulannya ecunya sudah tidak bisa diperbaiki, alias rusak total ya, karena isi prosesornya sudah kena ya Om Eko ya. Oke, terima kasih Om Eko atas kerjasamanya. Nah, ini coba kita hidupkan lagi ya. Ini ibarat kata mobilnya kita hidup ini.
Nah, nyala nih, mobilnya nyala. Nah, ini coil, ini injektor, ini double relay, ini semua sistem ya. Nah, ini lagi nyala ini ya. Kalau kita hidupin nyala nih. Nah, mati lagi kan ya. Berarti seperti itu. Sudah bisa diperbaikin lagi ya.